Saya menangkap ada konspirasi besar yang sedang bekerja untuk menyelamatkan Jokowi dalam kasus ijazah ini. Tanda-tandanya ini ya. Tanda-tandanya itu ada seorang menteri yang sekarang ini masih berkuasa soan. Nah itu tanda-tandanya. Jadi saya simpulkan narasi memaafkan dan seterusnya itu adalah bagian dari playing victim saja gitu. Kalau memang konsisten oleh saudara Joko Widodo seolah-olah dia sudah diputuskan sebagai orang yang benar, sebagai korban. Harusnya kalau dia presiden negarawan menghentikan kasus itu dan menunjukkan ijazahnya kepada rakyat tidak ada yang di penjara. Tapi saudara Joko Widodo tidak mengambil langkah itu dan dia membiarkan dua rakyat yang masuk penjara hanya gara-gara ijazah miliknya. Anda kembali diinterupsi, pemirsa, saya ke Bang Refli. Bang, untuk membuktikan bahwa dokumen itu asli, apakah butuh lagi dibawa untuk ke forensik? Ya, sekarang ya, Anda itu mau membuktikan ijazah itu asli atau palsu. Apakah Anda ingin memenjarakan orang? Kalau negarawan, itu pembuktiannya ijazahnya dulu. Nah, kita punya dua fora sesungguhnya. Pertama adalah citizen lawsuit di Solo, itu harusnya bisa menyelesaikan masalah ini. Nanti orang tanya, wah dokumen yang diserahkan pihak penggugat itu bukan dokumen yang asli. Ya. Ya kalau punya niat baik serahkan dong dokumen yang ditunjukkan di apa. Jadi ada lawyernya Jokowi kan. Lawyer Jokowi bawa itu sebagai counter. Bahwa ini asli dan lain sebagainya. Maka kemudian diuji di situ. Nah itu forum yang bermartabat untuk menyelesaikan soal ijazah. Oke. Yang kedua soal forensik. Saya lengkapi. Tidak hanya forensik terhadap dokumen yang satu itu, yang bisa saja direkayasa, ya cari yang 85, kertas dan lain sebagainya, dibikin emboss baru, dibikin watermark baru. Tetapi ingat, ada 709 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya. 708 lainnya apa? Transkrip nilai kah? Registrasi kah? Dan lain sebagainya. Di situ akan ketahuan apakah seorang Joko Widodo ini pernah kuliah di UGM atau tidak. Ataukah dia kuliah tapi cuma sarjana muda. Apakah dia tamat atau tidak dan lain sebagainya. Termasuk juga misalnya koran KR, Kedaulatan Rakyat yang awalnya dikatakan Joko Widodo ada termasuk. Tiba-tiba begitu korannya dicari pada tanggal 18 Juli, hari lahir Roy Suryo pula itu. 18 Juli ternyata tidak ada korannya. Nah jadi bukti-bukti itu yang kemudian harus dilengkapi. Seperti saya katakan makanan itu ya dia haram karena ingredientnya, kedua cara memperolehnya. Kalau ingredientnya haram, cara memperolehnya haram, ya haram kuadrat. Tapi kalau misalnya halal ingredientnya, tapi cara memperolehnya itu haram, ya haram. Seperti ijazah. It could be possible tiba-tiba dengan rekayasa tertentu ijazah tersebut dibuat carbon dating tahun 1985 dan lain sebagainya. Tapi coba cek apakah proses mendapatkannya benar atau tidak. Karena begini, saya menangkap ada konspirasi besar yang sedang bekerja untuk menyelamatkan Jokowi dalam kasus ijazah ini. Tanda-tandanya ini ya. Tanda-tandanya itu ada seorang menteri yang sekarang ini masih berkuasa soan. Nah itu tanda-tandanya. Siapa maksudnya Bang? Ini dijawab tadi. Oh Pratikno, coba saya ke Bang Rifai. Bang, ada sosok besar yang ikut-ikutan, katanya tadi konspirasi besar pula lagi. Seperti apa Bang? Akhir tahun kemarin sempat berkunjung ya Bang ya? Ya kami periodik berkunjung melaporkan perkembangan. Tapi kembali lagi bahwa seolah-olah ada orang besar di belakang. Ya enggak lah, ini kepentingan Pak Jokowi kok. Pak Jokowi yang betul-betul concern, beliau sendiri yang jalan ini gitu ya. Dan selama ini kami koordinasi dengan beliau gitu. Dan beliau mengikuti setiap perkembangan-perkembangan ya. Jadi kalau menurut saya, sudahlah kita lanjutkan ke persidangan. Bahwa nanti kembali ke topik. Maaf tidak maaf Pak Jokowi sudah terbuka. Memaafkan, tapi nanti salurannya kita lihat lah. Banyak. Baik Bang Dan tidak harus juga kali ini komentari Bang Refli. Di penjara apa segala macam gitu ya. Enggak juga KUHP yang baru tuh udah hukuman pengawasan, hukuman kerja sosial ya. Nanti biarlah hakim juga akan bijak melihat ini gitu. Tapi hakim akan bijak melihat goal kita dua tadi ya, agar soal ijazah clear. Dan tadi komentari, sebenarnya persidangan Solo yang terhormat, mohon maaf nih saya mendahului, izin sedikit hanya memberikan kajian. Saya melihat justru pengadilan Solo ini salah format gitu ya. Karena dari petitumnya sendiri itu bukan petitumnya CLS ya. Sistem lawsuit itu adalah harusnya menghukum pejabat untuk mengeluarkan kebijakan tertentu. Ini bukan malah Jokowi suruh minta maaf dan segala macamnya. Jadi justru saya lihat forum itu juga nantinya ujungnya bisa nggak tepat. Kedua, bicara kebenaran material harus dibawa ke pidana karena di pidana lah terjadi lapor. Perdata itu tidak mungkin terjadi lapor. Gimana menguji sesuatu yang dianggap palsu oleh teman-teman gitu ya? Ya memang lapor entah siapapun nanti ya oleh hakim. Kami nggak ragu loh di persidangan kalau nanti diminta kepada hakim
apa tadi BRIN UI, silakan. Oke, Ajulah. ahli, Kita baik. buka. yang bisa Baik, kita tahan dulu soal didatangkan. Puhab. Tapi hanya bisa di Saya ke Bang Kozi forum terlebih pidana. dulu. Di Di, perdata not bisa the jalan. only untuk menguji Baik, Bang, itu. this conspiracy ahli. katanya. Betul. Dari bisa hadiran didatangkan. Pratikno soan ke Jokowi, Sebelum Anda kesana. memang benar-benar percaya bahwa ada konspirasi di balik itu? Sebelum ke sana ya, saya tadi mau luruskan bahwa ini kan sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ada ketidaktaatan pada proses hukum sehingga membangun narasi seolah-olah ada orang yang teraniaya. Jadi saya simpulkan narasi memaafkan dan seterusnya itu adalah bagian dari playing victim saja gitu. Kalau Oleh? memang konsisten Playing victim oleh siapa? saudara Joko Widodo seolah-olah dia sudah diputuskan sebagai orang yang benar, sebagai korban, kemudian publik diajak untuk memberikan maaf kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Padahal sekali lagi dalam proses hukum ini baru penyidikan dan penyidikan itu belum P21, belum lengkap nih berkas. Bahkan kami sedang mengajukan permohonan uji laboratorium yang sifatnya independen sehingga nanti hasilnya bisa kredibel, transparan, akuntabel dan nantinya akan terkuak sebenarnya barang ini bermasalah atau tidak. Yang kedua, kalau kita bicara soal negarawan, sebenarnya kalau benar saudara Joko Widodo itu negarawan, tidak harus sampai ke Roy Suryo yang menjadi terlapor. Harusnya sejak zaman Bambang Tri, tidak perlu dua anak bangsa Bambang Tri dan Gus Dur masuk penjara gara-gara urusan ijazah saudara Joko Widodo. Sejak saat itu seharusnya dia masih presiden, punya power, datangi pengadilan, tunjukkan ijazahnya dan katakan kepada pengadilan, anak bangsa ini tidak boleh ada yang masuk penjara gara-gara status saya. Tapi itu tidak ditempuh. Jadi hari ini kalau dibicarakan kita, oh ini adalah bagian dari si sosok negarawan. Justru seorang negarawan itu tidak berpraduga. Kan orang yang mau memberikan maaf kan berarti sudah berpraduga orang lain salah. Lalu orang itu harus minta maaf. Baik. Tetapi karena tidak ada permaafan itulah baru Jokowi menyatakan proses hukum jalan terus. Andaikan ya saat Willem kemudian menarasikan minta maaf akan dimaafkan, orang itu bergerombol datang ke Jokowi, pasti proses hukum itu Baik, saya tahan dulu. Kita ke dengan Bang cara Andi Azwan. dicabut oleh saudara Joko Widodo. Baik, kita akan ke Bang Andi dulu Bang, tanggapan Anda tadi Iya. ada dua playing victim, kemudian juga kenapa nggak dari dulu Bang? Ini lucu ya, kalau Pak Jokowi dikatakan playing victim. Pak Jokowi ini kan korban dari konspirasi mereka gitu loh. Ya korban, makanya dibilang playing Bukan victim. playing victim. Real victim. Gitu. Real victim beliau itu. Difitnah habis-habisan. Bukan Tapi sosok kata beliau orang tapi bisa playing keluarga. victim dia. Ya, kalau kita katakan, Roy Suryo mengatakan kan ada jejak digitalnya. Pak Jokowi itu adalah kakak saya. Hah? Coba, dia bilang kakak saya tapi dia melakukan fitnah untuk kakaknya, ya kan? Artinya ada sesuatu di situ. Sesuatunya apa? Ya, sakit hati lah, nggak dapat jabatan misalnya pada Pak Jokowi menjadi presiden. Satu poin. Yang kedua, Di Azwan. kalau kita lihat namanya, apa yang dilakukan Roy Suryo dengan kasus Stupa? Apakah Pak Jokowi yang melaporkan? Kan tidak. Pak Oh, Jokowi itu ada korban di kaitannya situ. dengan kasus ijazah. Korban di Stupa itu. Oke. Mengespecifikasi Jadi yang datang masalah adalah itu udah relevan Walubi. itu. Ya, kasus Bambang Tri, apakah Pak Jokowi yang melaporkan? Saya Tapi mau tanya. gara-gara kasus ijazah saudara Siapa? Joko Widodo. Apakah Pak Jokowi melaporkan? Harusnya kalau dia presiden Tidak ada negarawan menghentikan melaporkan kasus itu dan menunjukkan Pak Jokowi ijazahnya kepada yang namanya agar Pak rakyat Menteri. tidak ada yang di penjara. Tapi ada Tetapi sekelompok saudara Joko orang Widodo yang tidak mengambil melaporkan langkah itu. dan dia Karena membiarkan apa? dua rakyat yang masuk penjara Itu hanya adalah gara-gara orang-orang ijazah yang tidak miliknya. mempunyai Itu yang menunjukkan namanya saudara Joko Widodo tidak punya akal sifat waras. negarawan. Gitu. Itu menunjukkan Jokowi Baik, menikmati jadi semuanya. poin- jadi- Bahwasanya ya apa yang telah dilakukan Pak Jokowi, beliau adalah Saudara real Joko victim. Widodo itu tidak Mereka terancam lah yang pidana. membuat Di mana korbannya? membuat Justru yang itu. terancam pidana Oke, adalah Roy yang Suryo dan terjadi. kawan-kawan. Mereka ini sakit hati dari guru besarnya namanya Bambang Tri ya dengan Sugi Nur itu. Ini nggak Makanya nyambung terjadi lagi. seperti itu. Mana ada Oke, guru baik. besar Berarti Bambang menurut Tri. Anda Bang Andi ini ada Narasi turunan mereka begitu untuk ini narasi melanjutkan apa mentok. yang dilakukan Pakai oleh hati. Bang Menteri. Menurut Iya. Anda seperti itu? Iya. Oke, seperti apa Bang? Apakah Saya memang ini? pikir defisit argumentasi dari kubu Jokowi itulah yang membuat narasi sekenanya itu dimasukkan guru besar Bambang Tri lah, ini itulah. Kita urut saja. Kalau memang benar Bagaimana ada sisi tidak? kenegarawanan dari seorang Joko Widodo yang saat itu masih berkuasa menjabat presiden, ada kasus yang itu viral. Bahkan gara-gara kasus Bambang Tri, dia mengadakan reuni dengan kawan-kawannya dan kawan-kawannya menyatakan benar ini Joko Widodo adalah alumni UGM. Tapi kenapa dia tidak mengambil inisiatif sebagai seorang negarawan untuk menghentikan Kesnya itu Bambang dengan Tri menggunakan itu ijazah? bukan Kan enggak. S1. Artinya harinya disampaikan SMA. kubu Jokowi Ya, hanya SMA. narasi repetisi Dan presiden, untuk kalau dia membungkus presiden turun hari itu, kejahatan saudara dia Jokowi akan pada diklaim rakyatnya abuse yang of mengancam power penjara by rakyatnya. mereka. Jadi kelakuannya. Baik, kita akan nanti lanjutkan lagi terkait dengan kasus playing victim, tapi kita juga ingin tahu terkait dengan kehadiran Pratikno di rumah Jokowi. Sesaat lagi pemirsa tetaplah di Intro.